Saya Abdul Fahlen, mahasiswa UT dengan NIM 053978535. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas 2 ini mahasiswa diminta mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js untuk membangun terbuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ujar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ujar di UT. Sini sudah ada soal tugasnya. Di sini diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar. Pada praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan tugas praktik ini. Di tugas 2 ini sudah disediakan file data dummy. Kemudian di sini diminta membuat 2 halaman stok, yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Pada tugas 2 kali ini saya melanjutkan dari tugas 1 yang sebelumnya. Jadi sini ada index, dashboard, stock tracking, dan di sini adalah file JS-nya. Saya akan jalankan dulu dengan live server. Ini dengan admin. Nah, jadi di pertama halaman stok bahan ajar ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Di sini harus menampilkan kode mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Terus sebelumnya saya juga merubah sedikit tampilan dari dashboard agar tampil lebih menarik. Jadi saya tambahkan akses cepat pada informasi bahan ajar, tracking, dan juga laporan dan history. Pertama, informasi bahan ajar. Yang di sini sudah sesuai perintah soal. Yaitu menampilkan kode mata kuliah, kategori, daerah, lokasi. Di sini kategorinya sudah ada semua: lokasi, harga, PJJ, kategori, judul, status, catatan. Nah, di sini diminta terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar.
Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Nah, di sini untuk tambah bahan ajar, pertama itu bisa masukkan kodenya dulu, kode mata kuliah. Sini misalnya untuk matematika, ini untuk kategorinya bisa milih mata kuliah wajib, pilihan, praktikum, problem base. Misalnya sini saya milih mata kuliah wajib, sini pilih PJJ, pilihan lokasi rak, sini misalnya dengan harga misalkan 10, nah 50 misal, dan simpan. Maka bahan ajar baru setelah masuk sini. Kemudian untuk filter dan sort data stok, filter bisa berdasarkan UT daerah, kategori. Nah, di sini sudah ada tersedia filter, misalnya dari PJJ kategori. Misalkan saya filter sesuai PJJ Jakarta, maka di sini muncul bahan ajar dari PJJ Jakarta. Dan misalnya milih kategorinya MK wajib, sini sudah ada kategori MK wajib yang ditampilkan. Nah, ini untuk mengurutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, kurang dari jumlah stok, dan jumlah stok untuk daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan sortir bahan ajar. Jadi itu adalah di sini untuk status, misalnya sini jumlah bahan ajarnya sedikit, maka saya tambah di sini quantity dari bahan ajarnya. Nah, maka akan mengganti statusnya jadi aman. Dapat fitur sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga tadi. Fitur filter dapat di set ulang atau di reset. Sini jadi ini adalah tombol untuk mereset filter. Setelah di reset maka akan kembali seperti semula. Dan lanjut pada nomor 2, halaman tracking delivery order. Sini tracking pengiriman. Nah,
Di halaman tracking delivery order ini halaman menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO, terdapat fitur untuk menambahkan delivery order yang baru, nomor DO tergenerate otomatis, penomoran terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Jadi misalnya DO-nya 001 untuk awal, berarti selanjutnya otomatis 002. Name, nama, ekspedisi yang dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPJJ list. Bahan ajar dipilih pengguna berdasarkan data pada paket. Poin-poinnya digunakan dengan select. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut untuk memberikan informasi dan tanggal kirim. Bisa di manual ataupun menggunakan fungsi date, dan total harga diambil daripada data array. Jadi saya perhatikan sini sudah ada tracking DO, di sini nomor DO sudah tergenerate otomatis untuk 002. Sudah ada si detail tadi untuk informasi lebih detail tentang penerimaan status lebih detail dari detail perjalanan. Nah, di sini tanggalnya sudah otomatis menggunakan tadi fitur dari fungsi date. Sekarang di sini saya menggunakan name saja. Nah, misalkan besar, dan di sini udah mulai dan detail isi paket, pemilihan ekspedisi reguler. Nah, maka di paket IPA dasar tadi ada isi paketnya, ada itu manajer biologi dan fisik di sini. Kemudian saya tambah DO baru. Nah, sini berhasil, data berhasil disimpan. Maka kemudian akan muncul di data tracking DO. Sini untuk detailnya. Nah, detail perjalanannya baru dibuat, data DO dibuat dan menggunakan pickup kurir dan menunggu pickup kurir. Nah, kemudian di sini untuk script dari apps-nya, di sini ada index, stock, tracking, dashboard. Tracking apps-nya tadi untuk halaman tracking bahan ajar, untuk daftar bahan ajar. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.